Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika wa khalilika wa safiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-kiramil mayamin. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang paling terpandang di Mekah, bahkan di semenanjung Arabia. Dari keluarga yang paling berwibawa dan paling berpengaruh di kota Mekah. Dan beliau dikenal sebagai Fata Quraisy, sang kesatria di antara lelaki-lelaki Quraisy yang terpandang. Ketika beliau menyampaikan dakwah Islam di kota Mekah, pada mulanya dianggap oleh masyarakat Mekah hanyalah sekedar luapan kesolehan yang ditujukan kepada pribadi-pribadi yang religius. Kerana pada saat itu dakwah beliau masih di seputar anggota keluarga beliau yang paling dekat, masih di seputar orang-orang dekat, para sahabat-sahabat karib beliau. Itulah sebabnya tidak banyak mendapat tantangan di kota Mekah. Namun sesudah 3 tahun dari dakwah tersebut, penduduk Mekah, khususnya para tokoh-tokoh Quraisy, menyaksikan bahwa dakwah beliau itu telah menimbulkan goncangan, mengganggu tata sosial kehidupan masyarakat. Maka menurut mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada teguran yang tegas kepada beliau, bahkan kalau perlu dilakukan tindakan yang keras. Maka pada suatu hari tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di Darin Nadwah, di gedung musyawarah yang didirikan oleh kakek kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay. Di sana mereka bermusyawarah. Mereka memerlukan seorang tokoh yang memiliki kemampuan di dalam berbicara, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang perdukunan, yang mengerti tentang sihir, dan sekaligus harus seseorang yang berwibawa dan memiliki kekayaan. Ketika mereka bermusyawarah, pilihan jatuh pada pribadi Utbah bin Rabi'ah. Mereka tawarkan itu kepada Utbah, tokoh dari Bani Abdi Manaf yang tentunya memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga dari Bani Abdi Manaf, agar supaya komunikasi lebih lancar. Dan Utbah sendiri menerima
dan melihat dirinya paling tepat untuk mendiskusikan problema tersebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku adalah orang yang paling lembut di antara kamu terhadap Muhammad, maka akulah yang paling pantas menjumpainya. Mereka mengutusnya, dan pada saat itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk beriktikaf di hadapan Ka'bah. Datanglah Utbah menemui beliau. Utbah mencoba untuk beretorika dan berlogika dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasul kita, wahai anak saudaraku, engkau adalah pemuda yang paling tercinta oleh kami semuanya. Tetapi gerangan apakah sebabnya akhir-akhir ini kamu melakukan tindakan-tindakan yang mengancam perpecahan di kalangan kabilah? Aku ingin bertanya kepadamu, wahai anak, engkaukah yang lebih patut untuk diikuti, dijadikan suri teladan? Apakah kakekmu Qusay yang mempersatukan Quraisy? Kamukah, wahai Muhammad, yang patut untuk diikuti? Apakah Hashim yang terkenal dengan kedermawanannya menjamu jamaah-jamaah haji sekian banyak? Atau kamukah yang lebih patut untuk menentukan perjalanan suku kabilah ini ketimbang kakekmu Abdul Muttalib yang telah menemukan dan menggali kembali air Zam-Zam, yang untuk doanya Allah menyelamatkan rumahnya dengan burung ababil? Kalau engkau mengatakan mereka lebih patut untuk diikuti, mereka tidak berbuat seperti apa yang kamu lakukan. Tetapi kalau kamu mengklaim kamulah yang paling berhak, berikanlah kepadaku alasan-alasan yang bisa diterima, dan aku siap untuk menyimaknya dengan baik. Engkau Muhammad telah mengancam negeri kita ini, keluarga kita ini pada kehancuran. Orang-orang Quraisy dalam bayang-bayangan kehancuran, mereka itu bagaikan orang-orang yang lagi menanti-nanti jeritan sakit seorang wanita muda yang akan melahirkan anaknya untuk pertama kali. Ketika Utbah ibnu Rabi'ah selesai dari ucapannya tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab masih bertanya kepadanya, apakah masih ada yang engkau mau sampaikan, ya Abul Walid? Beliau panggil dengan kunyahnya, beliau tidak sebut Utbah, walaupun Utbah memanggilnya dengan nama. Dia panggil Utbah dengan panggilan kehormatan, wahai Bapak Walid. Utbah berkata kepadanya, aku sudah siap untuk menyimak jawabanmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab tentang manakah yang lebih patut diikuti, beliaukah atau Qusay atau Hashim atau Abdul Muttalib, yang kesemuanya itu adalah kakek-kakek beliau. Karena permasalahannya bukan mana yang lebih patut dicintai, dihormati, bapak ataupun anak. Beliau membacakan kepada Utbah ibnu Rabi'ah ayat-ayat Al-Quran di surat Fussilat
yang dimulai dengan firman Allah, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim. Begitu Utbah mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, dia menjulurkan kedua tangannya ke belakang. Dia mendengar dengan seksama, dengan penuh kagum, menyaksikan kewibawaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat. Sampailah beliau kepada ayat yang ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, membangkang setelah mendengar ayat-ayat ini, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, aku telah peringatan kamu sekalian tentang ledakan dahsyat yang menghancur, memusnahkan, persis seperti ledakan dahsyat yang Allah berikan kepada kaum 'Ad dan kaum Hud. Sampai pada ayat ini, Utbah bangun dari duduknya. Dia mengulurkan tangannya, memegang kedua bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, demi kebesaran Tuhan yang kamu sembah, demi Allah yang kamu tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, jangan teruskan ancamanmu, wahai anak. Utbah gemetaran, bagikan orang yang merasakan panas dingin karena demam. Utbah bangun, meninggalkan tempatnya. Dengan perlahan-lahan dia kembali ke Darin Nadwa. Tokoh-tokoh Quraisy yang menyaksikan kedatangan Utbah kaget melihat wajah Utbah yang berubah total. Di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, aku berani bersumpah dengan namanya bahwa Utbah sekarang ini datang kepada kita bukan dengan wajah yang dengannya dia meninggalkan kita pergi menjumpai Muhammad. Utbah sudah berada di bawah kekuasaan Muhammad, tidak beda daripada yang lain. Dia tersihir oleh sihirnya Muhammad. Utbah masuk ke gedung pertemuan. Dia berdiri terpaku. Dia tidak mendatangi mereka yang menantinya. Beliau duduk di pojok. Mereka beramai-ramai bangun menghampiri Utbah. Mereka berkata kepadanya, ya Abul Walid, apa yang terjadi? Katakan kepada kami, apa hasil misi yang kamu bawa? Utbah berkata kepada mereka, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengerti suatu apapun. Mereka heran, Muhammad berbicara kepadamu dengan bahasa apa? Bukankah dia berbicara dengan bahasa Arab? Dan engkau adalah orang yang paling ulung untuk memahami bahasa Arab. Demi Allah, aku tidak mengerti apapun yang dia katakan. Hanya saja aku menyaksikan ucapan-ucapan yang sangat dahsyat pengaruhnya ke dalam diriku. Aku tidak pernah mendengar ucapan sehebat itu. Aku tidak pernah mendengar ucapan yang menakutkan dalam waktu yang sama, sangat mengagumkan. Membuatku lari, tetapi aku tetap terpikat kepadanya. Ini ucapan Utbah. Aku lupa segala-galanya. Karena dia mengancam dengan mengatakan kalau kita membangkang,
kita menolak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirim kepada kita malapetaka besar, ledakan yang sangat dahsyat. Dan kamu semuanya tahu bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur, bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu pasti terjadi. Aku memohon kepadanya untuk tidak dia teruskan ancaman itu. Wahai kaumku, dengarkan apa yang kukatakan kepada kamu. Patuhilah aku kali ini saja. Sesudah itu jangan kamu mendengar omonganku. Sesudah ini dustakan seluruh pembicaraanku. Tetapi kali ini tolong ikuti nasihatku. Biarkan Muhammad berbuat apa saja yang mau dia lakukan. Muhammad tidak akan mundur setapak jua pun. Muhammad akan tetap melaksanakan dakwahnya. Kita semuanya mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini bertentangan dengan keyakinan dan agama orang Arab semuanya, dan orang Arab tidak akan terima dengan baik. Kalau itu yang kita yakini, biarkan orang Arab yang menghadapi Muhammad. Adapun kita jangan. Tidak bijaksana kita berhadapan dengan Muhammad. Aku yakin apa yang Muhammad himbaukan itu pasti jaya. Muhammad pasti menang. Kalau orang Arab itu yang menang, bukankah itu yang kita inginkan? Selesai. Tetapi kalau Muhammad yang menang, kebesaran Muhammad adalah kebesaran kita semuanya. Keperkasaan Muhammad adalah keperkasaan kita semuanya. Kemuliaan dan kerajaan Muhammad adalah kemuliaan dan kerajaan kita semuanya. Kita akan menjadi suku yang paling bahagia dengan Muhammad. Itu ucapan Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah tadinya dia menawarkan Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa sebetulnya motif dakwah yang kamu himbaukan ini? Apa maunya kamu? Ini pertanyaan Utbah ibnu Rabi'ah. Kalau engkau menginginkan kedudukan, seluruh kita orang-orang Quraisy tidak keberatan. Engkau patut menjadi pemimpin. Kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Tidak ada persoalan-persoalan penting di Mekah ini kecuali engkau yang menentukan. Kalau kekayaan yang menjadi tujuanmu, keluargamu semuanya siap untuk mengumpulkan harta dan menjadikan kamu orang yang terkaya di semenanjung Arabia. Kalau keinginanmu untuk mempersunting wanita-wanita cantik sebanyak mungkin, kami carikan untukmu. Di kota yang suci ini dan dimanapun, kami akan menikahkan kamu walaupun dengan 10 perempuan-perempuan yang tercantik. Kalau yang kamu inginkan kerajaan, kami nobatkan kamu sebagai raja. Tetapi jangan pecah belah, jangan hancurkan keluarga ini. Ini antara lain yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak banyak berbicara. Tidak ada pembelaan yang harus beliau lakukan tentang diri beliau, karena mereka semuanya mengenal beliau. Yang dia bacakan ayat-ayat surat Fussilat tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, ternyata tokoh-tokoh Quraisy tidak menerima baik nasihat yang diberikan oleh Utbah ibnu Rabi'ah. Bahkan mereka menuduh Utbah
telah dikuasai oleh Muhammad, dan itu betul. Yang menguasainya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh dia sudah pindah agama. Bahkan Abu Jahal, orang yang paling licik dan paling jahat, dan dia tahu bagaimana caranya mengeluarkan orang yang cenderung beriman dari niatnya yang baik. Dia langsung berbicara kemana-mana bahwa Utbah sebetulnya itu berunding dengan Muhammad untuk mendapatkan kekayaan. Bahwa apabila Muhammad itu berhasil dan Utbah mau mendukungnya, ada sekian persen yang akan dia terima dari Muhammad. Dia tahu bahwa Utbah ini adalah orang yang sangat sensitif kalau dikatakan orang lain yang memberi dia duit. Muslimin muslimat rahimakumullah, sesudah kejadian ini tokoh-tokoh Quraisy meningkatkan politik pencekalan terhadap Al-Quran. Siapapun yang berani membaca Al-Quran di depan umum akan ditindak oleh mereka dengan pukulan. Dan di antara sahabat-sahabat Rasul mengalami itu, antara lain Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang membaca Al-Quran dengan sengaja di hadapan umum di Masjid Al-Haram. Maka dengan serentak tokoh-tokoh Quraisy dan anak buah mereka ngeroyok memukuli Abu Dzar Al-Ghifari, dan hampir saja Abu Dzar tewas dalam kejadian itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu belum mengumumkan keislamannya. Abbas menjatuhkan dirinya, memeluk Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengancam orang-orang Quraisy, "Kamu tahu siapa orang yang kamu pukulin ini? Dia dari Bani Al-Ghifar, pemberani-pemberani yang bisa menghadang kafilah dagang kamu ketika menuju ke Yaman." Mendengar peringatan tersebut, mereka berhenti. Itu saja yang menyelamatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika turun firman Allah surat Ar-Rahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada sahabat-sahabat, dan beliau berkata, "Aku ingin sebetulnya ayat-ayat ini dibacakan di hadapan umum." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku yang membaca." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya, "Jangan. Kamu tahu itu membahayakan." Beliau larang. Namun Abdullah bin Mas'ud mengambil kesempatan ketika Rasulullah tidak memperhatikannya, dia pergi sembunyi-sembunyi. Dia membacakan surat Ar-Rahman itu. Maka pukulan bertubi-tubi datang dari segala macam penjuru, dan dia hampir tewas. Namun Allah selamatkan dia. Dia pulang dalam keadaan babak belur. Para sahabat berkatanya, itu akibat daripada tidak patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akibatnya. Kami tidak mau kamu mengalami itu semuanya, apalagi sang Nabi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, "Kalau boleh, akan kuulangi sekali lagi besok." Mereka mencekal sahabat-sahabat Nabi untuk tidak membaca Al-Quran dengan suara keras sampai di rumah mereka masing-masing.
yang tidak bisa mereka cekal hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka melarang anak buah mereka, masyarakat awam untuk mendekati Rasulullah ketika Rasulullah berada di Ka'bah, di Masjidil Haram. Bahkan mereka berpesan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berkata, janganlah kamu mendekati, janganlah kamu menyimak bacaan Al-Quran. Walghaw fihi, bikinlah keributan dengan cara mengumandangkan puisi-puisi dengan suara keras, dengan bertepuk tangan, dengan bersuara keras di sekeliling Nabi SAW. Ini pesan Abu Jahal khususnya, agar supaya Muhammad itu tidak tahu apa yang dia baca. Jangankan orang lain, dia sendiri bisa kacau balau membacanya. Itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Namun kedahsyatan Al-Quranul Karim tidak bisa dibendung. Justru mereka yang paling memerangi Al-Quran, termasuk orang yang paling menggandrungi Al-Quran. Dengan sembunyi-sembunyi mereka pergi ke dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak bacaan beliau. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pernah di suatu malam Abu Jahal, yaitu Amr ibn Hisham yang julukannya Abul Hakam, pergi diam-diam untuk menyimak bacaan Nabi di malam hari. Kan beliau melakukan sholat malam. Beliau mengambil tempat tertentu yang beliau yakin tidak ada orang yang tahu di kegelapan malam. Tetapi dalam waktu yang sama, tokoh yang lain, Abu Sufyan, juga secara diam-diam pergi menyimak bacaan Al-Quran. Dan seorang tokoh yang lain, yaitu dari Taif, Al-Akhnas bin Shuraih Al-Thaqafi, yang menikah dengan perempuan Quraisy, juga pergi menyimak bacaan Nabi SAW. Setelah puas menyimak, menjelang fajar, mereka meninggalkan tempat mereka masing-masing. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan oleh masyarakat Makkah, oleh orang-orang awam, akan menyulitkan mereka. Mereka yang melarang, tapi mereka yang berbuat. Mereka masing-masing pulang. Tetapi apa mau dikata, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di tengah jalan. Masing-masing curiga kepada yang lain. Kamu dari mana? Kamu dulu dari mana kamu? Dan semua mereka tahu bahwa temannya itu pasti dari sana, pasti menikmati, menyimak Al-Quranul Karim. Kemudian mereka berjanji dengan berkata, kita salah berbuat begini, tidak baik. Ini kalau orang-orang bodoh, anak-anak buah kita melihat ini semuanya berbahaya sekali. Ini fitnah besar, ini cobaan besar. Jangan berbuat seperti ini lagi. Dan mereka sepakat, mereka berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi pada malam berikutnya, masing-masing berpikir, tidak ada lagi yang berani ke sono, tidak ada lagi, maka aku aman kalau ke sana. Masing-masing mereka kembali ke sana dan mengambil tempat khusus menyimak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan mereka esok harinya. Dan kemudian mereka saling kritik. Dan kemudian mereka saling menyesal. Jangan kita berbuat begini. Nanti kita bisa tersihir oleh bacaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu itu bukan bacaan karya manusia, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam berikutnya,
Subhanallah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala masing-masing mengambil tempat untuk menyimak bacaan Al-Qur'an, bacaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali mereka ketemu di tengah jalan, saling menyatakan penyesalan, saling kritik. Akhirnya mereka bersumpah dengan nama Allah. Kalau kemarin dengan nama itu Tuhan mereka, sekarang mereka bersumpah dengan nama Allah. Nanti kualat kalau kita melanggarnya. Awas. Itu kesepakatan mereka, wallahu alam. Apa ada orang yang mengulangi lagi? Tapi itu untuk ketiga kalinya. Pada siang harinya, Al-Akhnas ibnu Syuraik datang menemui Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, aku ingin bertanya kepadamu, apa pendapatmu mengenai bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Muhammad itu? Abu Sufyan berkata, ada yang ku mengerti, ada yang ku fahami, dan ada yang tidak bisa ku fahami. Al-Akhnas ibnu Syuraik berkata, demi Allah yang atas namanya kamu bersumpah tadi, aku juga demikian. Ada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Muhammad aku mengerti betul, tetapi ada juga yang tidak aku fahami. Mereka orang-orang Arab yang teramat ulung di dalam berbahasa Arab, dan Allah sudah mudahkan seluruh umat manusia yang mau faham Al-Quran bisa faham. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Tidak mungkin mereka tidak faham. Tapi itulah pertarungan dalam jiwa manusia. Dia ingin mengatakan aku mengerti betul, tetapi dalam waktu yang sama aku menolak betul. Maka aku tidak mengerti. Kemudian Al-Akhnas ibnu Syuraik pergi menjumpai Abu Jahal. Dia berkata kepada Abu Jahal, ya Abal Hakam, wahai bapak kebijaksanaan, bapak keberakalan, ya Abal Hakam. Itu panggilan kehormatan manusia yang tidak terhormat itu. Apa pandanganmu dengan yang dibacakan oleh Muhammad? Apa pandanganmu terhadap apa-apa yang kamu dengar? Perhatikan jawaban Abu Jahal. Ma asma, madza asma, yang artinya emangnya ada sesuatu yang ku dengar? Aku tidak dengar apa-apa. Memang jahiliyahnya dia sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada jahiliyah yang dahsyat. Madza asma? Emangnya apa? Emangnya ada yang ku dengar? Tetapi simaklah ucapannya berikut. Dia berkata, kami telah bertanding dengan Bani Abdi Manaf, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi pertandingan yang dahsyat antara kami dengan Bani Abdi Manaf. Mereka mengeluarkan pembiayaan untuk melayani jamaah-jamaah haji. Kami juga melakukan hal yang sama. Mereka memikul beban-beban orang yang tidak berdaya. Kami juga melakukan itu. Mereka melepaskan lilitan-lilitan yang menjerat orang yang tertawan dan orang yang terlilit hutang. Kami juga melakukan hal yang sama. Mereka berkhidmat kepada Ka'bah.
Kami juga melakukan hal yang sama. Pertandingan sangat sengit di medan pacuan, sehingga dalam pacuan itu tidak ada yang tersisa kecuali 2 kuda pacuan, kuda Bani Hashim sama kuda Bani Makhzum. Kami hampir sampai kepada finish. Tiba-tiba kami dikagetkan. Mereka berkata, "Minna nabiyyun unzila alaihi al-wahyu minas sama." Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara mereka. Dari kamilah nabi yang terakhir yang diwahyukan oleh Allah dari langit. Sampai kapanpun kami tidak bisa menyaingi Bani Abdi Manaf. Demi Allah, aku tidak akan beriman dengan apa yang didakwah oleh Muhammad. Ini ucapan Abu Jahal. Tidak berbeda dengan ucapan iblis ketika menolak untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Tentang orang seperti Abu Jahal dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bih wa qad khalat sunnatul awwalin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itulah kami memasukkan iman ke dalam hati orang-orang yang durjana. Allah mengatakan demikian itu, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan iman ini bukan ke hati orang-orang yang beriman saja, tetapi juga memasukkan keimanan itu kalau sudah mendengar Al-Quran, sudah menyimak dengan baik, sudah melihat Islam dengan gamblang. Siapa saja pasti kagum kepada Islam. Karena ini agama Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikian itu kami masukkan kebenaran, cahaya keimanan, kebesaran Al-Quran, kejujuran dan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati para durjana. La yu'minuna bih. Mereka tidak beriman kepadanya. Wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan sudah berlalu, sudah berlangsung sunnatullah atas umat manusia yang terdahulu. Itulah dia iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mau, Allah mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Mungkin cukup sekian.